بالقلم علم الإنسان. الصلاة والسلام على سيدنا محمد المفرد العلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه الأقوام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Fadilatul Kiram wa Sa'adatul Kiram, Ad-Doktorah Nurul Wahdah MPD wa Doktorah Marsiyah MA. في هذه فرصة السعيدة كنت هذا بشرح هذا موضوع البحث. الموضوع هو قدرة الطلاب الذين شاركوا في برامج اللغة النشطة في فهم سياق المتحدث الأصلي في المعهد الفلاح putra Banjarbaru. قبله أنا الأخو لأن في هذه الرسالة لم أترجم إلى اللغة العربية. Tapi ulun izin membacakan bahasa Indonesia di latar belakang. Fi Khalifatul Bahas di Ponpes Al-Falah Putra itu ada beberapa program ekstrakurikuler, salah satunya adalah program bahasa Arab. Nah, program bahasa Arab ini diadakan supaya santri tersebut yang masuk tentu bisa lebih menguasai bahasa Arab serta aktif berkomunikasi dengan bahasa Arab. Yang masuk program ini diwajibkan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Jika ketahuan tidak memakai bahasa Arab, maka akan ada sanksi-sanksi bagi mereka yang melanggar, dan biasanya pada saat pengajar bahasa Arab datang ke asrama program tersebut, bahasa Arab pengajarnya sering membawa pengeras suara atau speaker untuk memutar ceramah-ceramah berbahasa Arab dari Timur Tengah. Jadi biasanya pengajarnya membawa speaker dan memutar ceramah yang asli orang Arab, bisa orang Mesir, bisa orang Yaman. Kemudian dan terlihat ketika selesai mendengar ceramah, santri program bahasa Arab yang ada di Ponpes Al-Falah masih banyak yang belum paham apa yang telah disampaikan oleh penutur aslinya tersebut. Nah, seharusnya para santri yang ikut program bahasa Arab ini paham isi ceramah tersebut karena keseharian mereka adalah berbahasa Arab. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, ulun sendiri tertarik melakukan penelitian dengan judul Kemampuan Santri yang ikut program bahasa Arab dalam memahami konteks penutur asli di Ponpes Al-Falah Putra Banjarbaru. Ponpes Al-Falah Putra dipilih sebagai lokasi penelitian karena Ponpes Al-Falah ini ponpes yang lumayan terkenal di Kalimantan. Pesantren ini juga mempunyai kapasitas santri yang sangat banyak, diperkirakan jumlah santrinya putra dan putri 3.000 orang lebih. Dan program ekstrakurikuler yang ada di Ponpes Al-Falah juga sangat banyak, diantaranya program bahasa Arab, bahasa Inggris, tahfiz, amsilati, darul hadis, darul mutun, darul falak, dan lain-lain. Ini ekstrakurikuler yang ma'asrama yang ini. Karena ada juga kegiatan yang tidak ma'asrama. Ini yang ulun tulis ini yang khusus mengasrama. Jadi di Ponpes Al-Falah tuh diutamakan biasanya para santri itu masuk program asrama khusus. Nah, asrama khusus tuh yang ada 7 ini kalau tidak salah. Kemudian rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di sini yang pertama, bagaimana kemampuan santri yang ikut program bahasa Arab dalam memahami konteks penutur asli di Ponpes Al-Falah Putra Banjarbaru. Kedua, apa kekuatan dan kelemahan santri yang ikut program bahasa Arab dalam memahami konteks penutur asli di Ponpes Al-Falah Putra. Yang ketiga, bagaimana solusi untuk meningkatkan kemampuan santri yang ikut program bahasa Arab dalam memahami konteks penutur asli di Ponpes Al-Falah Putra Banjarbaru. Kemudian tujuan penelitian, Faidatul Bahas. Ahdaful Bahas, tujuan penelitian Ahdaful Bahas. Yang pertama, menganalisis kemampuan santri yang ikut program bahasa Arab dalam memahami konteks penutur asli. Kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan santri yang ikut program bahasa Arab dalam memahami konteks penutur asli. Yang ketiga, menemukan solusi untuk meningkatkan kemampuan santri yang ikut program bahasa Arab dalam memahami konteks penutur asli.
Hada min ahdafil bahas. Suma nastamir uh, ila madu ila faidatul bahas, kegunaan penelitian baik teoritis maupun praktis. Secara teoristis, berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, serta pengetahuan sehingga mampu meningkatkan mutu berbahasa Arab peserta didik atau santri yang ikut program bahasa Arab dalam memahami konteks penutur asli di ponpes ataupun lembaga pendidikan lain yang mengutamakan pendidikan bahasa Arab dalam memahami konteks. Adapun secara praktis, bagi sekolah atau mahat sebagai saran atau kontribusi berharga bagi pengembangan bahasa Arab sebagai bagian dari peningkatan standar pendidikan bahasa Arab. Yang kedua, bagi tenaga pendidik sebagai sumber informasi dan mengetahui cara biar santri paham dalam memahami konteks bahasa Arab. Kemudian, bagi pembaca, penelitian ini akan sangat membantu dalam memberikan gambaran tentang konteks penutur asli dalam bahasa Arab. Nastamir al-bahas as-sabiqah, penelitian terdahulu. Ini ada tesis yang pertama Mihrang 2018 yang berjudul Implementasi Program Intensifikasi Bahasa Arab dalam Penguasaan Kemahiran Bahasa Arab bagi Santri Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kabupaten Engkerang. Kemudian yang kedua berjudul Pembentukan Lingkungan Bahasa Arab dalam Meningkatkan Penguasaan Bahasa Arab di Pesantren Al-Islah Tanjung Indramayu. Dan yang ketiga ada tesis yang berjudul Peranan Bi'ah Al-Lughawiyah dalam meningkatkan kemahiran berbahasa Arab santri Mahat Darul Al-Quran Tolehu Maluku Tengah. Kemudian kita masuk ke Manhajiyatul Bahas, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif menurut Sugiono merupakan suatu metode yang dilakukan untuk meneliti sesuatu yang terjadi secara alamiah. Penelitian ini berpusat kepada manusia sebagai kunci utamanya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa. Semakin mendalam analis yang dilakukan, maka semakin bagus kualitas dan penelitian tersebut. Dalam hal ini, peneliti akan menganalisa dan mendeskripsikan tentang kemampuan santri yang ikut program bahasa Arab dalam memahami konteks penutur asli di Ponpes Al-Falah Putra Banjarbaru. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, di mana peneliti menggali suatu fenomena tertentu atau kasus dalam suatu informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Nah, mungkin Hagam ini, syukran. Mungkin ini PowerPoint yang bisa Ulan sampaikan. Selanjutnya Ulan kembalikan ke moderator. Inggih, terima kasih Mas Sapitri. Selanjutnya kami minta dengan hormat Ibu Nurul Wahdah berkenan untuk mengomentari terkait pengajuan judul yang telah disampaikan. Silakan Ibu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Dr. Masia, kemudian Bapak Dr. Farid, kemudian Pak Materi, Pak Sapitri, kemudian Ahada, kemudian Pak Iqbal, terima kasih atas kesempatannya. Tadi sudah mendengar paparan yang disampaikan oleh Pak Sapitri ya. Yang Ibu tangkap ya, permasalahannya tuh gini. Santri tidak bisa listening dengan baik. Gitu ya Pak Sapitri ya. Ketika penutur asli itu berbicara, apakah pertanyaan ini dulu, apa yang didengar? Khutbahkah, percakapankah, atau apa? Biasanya seperti ceramah, Bu. Kayak Ceramah. kajian-kajian. Oh, kajian. Oke. Bu. Kajian berbahasa Arab. Nah, di sini santri belum bisa memahami apa yang ada di dalam ceramah tersebut. Bu. Nah, yang kamu ingin kaji itu
kelemahan santri tersebut dari sisi apanya atau bagaimana? Karena kan Yang orang tidak paham tuh satu bisa jadi karena kurang kosakata, kayak gitu kan. Kosakatanya hmm, nggak banyak, akhirnya dia nggak paham. Yang kedua bisa jadi dia tidak terbiasa mendengar aja, tidak terbiasa mendengar. Nah, pertanyaannya, apakah mereka setiap hari sudah dilakukan listening terus begitu? Atau mereka justru belajarnya biasa-biasa dengan guru biasa yang bukan penuturnya, kemudian tiba-tiba disodorkan itu ya jelas nggak paham, ya gitu karena tidak biasa dengan listening dengan orang Arab langsung. Nah, gimana kondisinya? ya mungkin eh, semuanya tuh bakalan ulun cari tahu nanti Bu. Jangan Kendalanya itu pakai di Pak Fitri, jangan pakai mungkin. Ini ilmiah, yang pasti-pasti aja. Karena kamu mencari masalahnya justru di situ dulu. Cari masalahnya di situ dulu, kayak gitu. Jadi kamu ini seakan-akan kan, jadi kamu itu kayak gini. Bayangan ibu jadinya Sapitri menemukan masalah itu, tapi awal muasal kegiatan kenapa masalah itu Sapitri belum tahu, kayak gitu loh. Kita tuh di- punya asumsi dasar dulu. Orang nggak paham itu bisa jadi karena nggak 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 banyak kosakata. Lo berarti selama ini ngajarin apa aja kayak gitu. kalau asumsi ulun san- santrinya nih banyak yang pertama tuh memang kalau untuk penutur aslinya memang Mm-mm. kurang Bu dalam istimewa dalam mendengarkan penutur aslinya. Cuma kalau sama teman-teman bisa aja gitu Bu. Cuma beda dengan perkataan penutur aslinya langsung gitu Bu. Mm-mm. Iya, ya memang dia sangat sangat berbeda sekali memang. Jadi antara apa namanya? eh, Kalau mereka itu berbicara itu bisa nyambung kayak kita orang Banjar nih Juna, bepandir. Gitu. Kita tuh kalau bepandir itu kada bebiji, kada kayak kayak kita membaca. Kita ini kalau bepandir itu tersambung, terait, sudah terait. Apalagi kalau ada ayah ada pangnya, buat terait bujur, bujurai. Nah, padahal kosakata yang didengar tuh bujur sebenarnya, tapi kita menambah ai kayak gitu bujurai. Jadi di baik itu bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, karena dia ngomongannya dia sudah kemudian biasa sehari-hari, ngomongnya tuh kesambung karena dia kesambung kita yang biasanya mendengar biji-bijian itu akhirnya kada nyambung itu. Jadi orang jangankan jangankan bahasa Arab ya, orang Indonesia, orang Banjar nih aja lah misalnya orang Indonesia ini mendengar orang Jawa misalnya nggak mendengar bahasa Banjar itu bingung padahal sebenarnya kosakata kita tuh kosakata bahasa Indonesia juga cuma gara-gara tersambung seret kayak gitu tersambung ada bertambah bertambah pang dalam bingung aja jadinya. Nah, eh, jadi kalau ingin coba bisa di anu Kak judulnya tadi lagi. Khawatirnya nanti judulnya tuh kamu nggak punya teori apa yang mau dipakai itu penting untuk membahas masalah kamu itu. Jadi harus ada teori yang akan ngupas masalah itu. Ini Bu, judulnya Kemampuan Santri yang ikut program bahasa Arab dalam memahami konteks penutur asli. Nah, ini kira-kira teori apa yang mau digunakan? Eh, teori kasus, aduh teori mas. Bukan di bab duanya itu nah, di bab Berdua. duanya ini susah kan mengeluarkan teori, mengeluarkan apa sih yang bisa ngupas ini kayak gitu. Ini Bu. Ya, teori apa yang bisa mengupas kondisi ini? Mungkin satu tentang bahasa kedua, second language. Bahasa Arab sebagai bahasa kedua, bahkan bahasa ketiga. Bahasa Arab sebagai bahasa ketiga. Bahasa pertama bahasa ibunya bahasa Banjar, bahasa keduanya bahasa Indonesia, bahasa ketiganya bahasa Arab. Jadi di antara teorinya itu adalah bahasa, nah, kalau di dalam teori ya, ada bahasa second language,
second language acquisition atau second language learning. Acquisition itu kan pemerolehan dari kecil. Second language learning. Second listening. Ya, pembelajaran bahasa kedua. Tuh. Berarti betul-betul mengungkap orang yang belajar bahasa kedua tuh harusnya kayak mana kayak gitu. Nah, itu satu. Modal yang pertama. Yang kedua, untuk memahami konteks penutur asli itu teori apa? Kalau untuk teorinya ulun masih belum mencari. Ya, iya, jadi ibaratnya kayak gini, kamu memiliki ada mau diteliti tapi nggak tahu apa, nanti khawatirnya kan kayak gini, ini nanti dibedah pakai apa masalah ini gitu, jadi tidak memiliki peralatan untuk membahas data ini, kenapa anak-anak itu jadi nggak bisa mendengar, masalahnya apa, itu nanti bukan cuma sekedar data di lapangan dapatnya, tapi ada teori yang membahas itu. Gitu. Ya. Oh, itulah yang terjadi ketika mahasiswa kita itu ke luar negeri. Ada yang namanya shock culture. Ada namanya shock berbahasa. Karena apa yang dipelajari selama ini itu ternyata berbeda dengan kondisi orang asli penuturnya. Nah, kita itu tidak diajarkan itu. Kita itu tidak diajarkan. Ibu sudah menangkap sebenarnya permasalahannya itu. Kita itu tidak diajarkan, keseharian kita itu tidak diajarkan video-video Arab berbicara dari awal, dari percakapan sederhana begitu sampai kepada percakapan formal, itu bukan dari Arab langsung. Kita itu banyak belajar dari kitab, yang bahasa kitab, tapi tidak terbiasa dari bahasa listening. Kemudian kita tidak biasa diajarkan, eh, misalnya ada kitab itu, nih kita pegang nih. Terus ada ustadznya mengajarkan dari orang penutur asli tentang kitab itu. Nah, kita tidak bisa, tidak biasa, tidak pernah melakukan itu, tidak tahu, tidak intinya, sehingga tidak memiliki pengalaman mendengar penjelasan tentang kitab itu dari penuturnya. Yang ada kan dari guru kita yang di dalam, dia menjelaskan, membaca biji-bijian itu beda dengan orang ngomong terus dengan penjelasan masalah. Nah, itu kita nggak punya itu, nggak pernah diajarin itu. Akhirnya listening kita buruk. Ini listening ini teori mendengar, listening comprehension, teori istimak. Itu karena itu tidak di apa sih tahapan orang istimak itu kayak gitu. Dari yang mungkin dari kata per kata sampai akhirnya menjadi istimak yang comprehension, yang bisa memahami segala teksnya. Nah, itu berarti kan belajar bahasa kedua, kemudian teori istimak. Nah, terus baru tentang culture, cara berbicara, dialek, belum lagi dialek dia. eh mungkin judulnya aja ya yang agak ini, apa namanya, ini kan di dirubah begitu. Kan kalau berbicara kemampuan santri yang ikut, judulnya kamu ini hanya mengukur kemampuan santri yang ikut program bahasa Arab dalam memahami konteks. Surung kekanakannya mas santrinya mendengar, terus apa kemampuan dia mendengar, kasih soal ini kayak listening comprehension kayak TOEFL itu. Kemampuannya berapa? Oh, rendah, sedang, tinggi. Udah, selesai. Karena judulnya kemampuan, ya. Karena judulnya kemampuan. Kalau judulnya bukan kemampuan,
di judul ini tidak tidak berusaha untuk mencari permasalahan dari santri tersebut dari judul ini ya. Dan willingness to communicate. Iya. Jadi jadi dari judul nanti kita sama-sama deh, kayaknya harus diperbaiki, kita bantu sama-sama aja Bapak Ibu dosen. Judul ini hanya melihat kemampuan, karena judulnya kemampuan santri dalam memahami konteks penutur asli. Jadi tidak sampai kepada ranah masalah yang betul-betul diinginkan oleh Savitri ini. Yang seperti Ibu paparkan tadi, Ibu sudah mengasumsikan seperti itu. Oke, mungkin itu Bapak Ibu. Mungkin silakan yang lain. Demikian Pak Iqbal. Terima kasih Bu Nurul. Selanjutnya Bu Marsya, kami mohon dengan hormat untuk memberikan masukan Ibu. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang Ustazah Nurul Wahda, kemudian Ustadz Farid, Ahda, Muhammad Savitri yang pada kesempatan ini yang diberikan kesempatan pertama untuk menyampaikan permasalahan atau tema yang akan diangkat dalam tesis ini. Kemudian Iqbal, Mas Iqbal yang mengamandu acara ini. Muhammad Savitri yang pertama sekali memberikan apresiasi ya kepada Muhammad Savitri karena orang pertama ini 2024 loh, baru semester 2 ya kemarin. Oh, keren. Iya, Ibu Baru- tadi bingung kok Savitri sama dengan Ahda gitu. Nah, jadi baru semester 2 ini Bu, dia di semester baru masuk semester 1 udah nanya-nanya kemarin tuh. Iya. Nah, jadi di nomor 1 dan nanya-nanya katanya di semester 2 supaya nanti kalau memang diperbolehkan di proposalnya maju di semester 2, kita tidak tahu kecukupan SKS-nya atau gimana. Yang jelas dia maunya seperti itu supaya nanti katanya di semester 3 benar-benar sudah dikaji tesisnya gitu. Itu bagus, punya motivasi, patut diapresiasi. Mudah-mudahan yang lain juga mengikut semangatnya Muhammad Savitri. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan tema yang ini kalau nggak salah balik ya Bu. Berapa kali. Ini sekali lagi ulun anak mempertegas kepada Muhammad Savitri ya, yang ini sebenarnya gini Bu Nurul dengan Pak Farid mungkin pada awalnya Savitri ini punya asumsi seperti ini karena kebetulan ulun PA-nya berapa kali bolak-balik gitu kan. Sebenarnya yang diinginkan oleh Mas Savitri ini gini, tapi mungkin makanya kita sama-sama akan melihat judul gitu kan, melihat temanya itu. Dia tuh heran gitu. Ini orang di sana itu program, karena di sana gini, karena sekarang di Al-Falah itu banyak sekali program yang mereka bersaing kemampuan masing-masing. Kemarin aja baru mengwisuda berapa itu yang program Amsilati, kemudian yang tahfiz Quran, kemudian Darul Mutun. Kalau salah malah Darul Mutun, Darul Mutun itu kalau salah anaknya Bu Zainab Hartati kalau di Putri itu yang nomor satunya gitu, istilahnya yang terbaik gitu. Kemudian ada menghafal hadis, kalau Mutun itu kan anunya, kemudian ada hafal hadis, kemudian ada Amsilatinya termasuk salah satunya adalah program bahasa. Kak tahu kalau di Putra ya, kalau di Putri kemarin itu program bahasa ini di antara program-program yang lain ini yang paling apa ya, boleh dikatakan ciut lah istilahnya karena memang di dasar atau basicnya itu mungkin bukan karena memang bukan modern ya di basicnya, meskipun sekarang pondok ini sudah mulai melek jadi sekiranya membuka mata untuk hal-hal yang kayak mengaktifkan bahasa Arab, meskipun itu hanya dibuat program bagi yang mau aja, tidak diwajibkan. Nah, salah satu dibahas adalah program bahasa. Kalau melihat di Putra sepertinya ini sudah lebih ini ya, kalau melihat dari penjelasan Muhammad Savitri tadi, bahwa ini asalnya dia tuh penasaran gini Bu Nurul, penasaran Pak Savitri ini penasaran. Ini orang sudah disanksi, tetapi kok seharusnya kan anak ini seharusnya kan santri itu bisa.
memahami. Kalau sudah dipahami, itu menurut versinya Muhammad Safitri. Tapi belum perlu sampaikan. Kalau yang itu karena ada kaitan dengan listening ini, karena tidak terbiasa, memang biasanya memang mengalami kesulitan. Kita nggak usah jauh-jauh. Kalau Muhammad Safitri mungkin nggak masalah karena pernah di Timur Tengah ya, pernah di Kairo, pernah di mana? Di Maroko ya, Maroko ya, kalau nggak salah Mas Safitri. Saudi, Bu. Saudi, oh Saudi, sorry sorry. Heeh. Jadi ada dua di negara yang di Timur Tengah yang ini, jadi makanya lancar, tidak bermasalah. Jadi kayaknya membawa permasalahan ini dalam dirinya dia tidak mengalami kesulitan, tetapi orang lain mengalami kesulitan gitu. Ya kan beda, beda basic gitu loh itu masalahnya. Nah, tapi pertama ulun ada betakon lawan Pak Muhammad Safitri. Untuk yang di Ponpes Alfa Putra itu secara bahasa keseharian di luar daripada yang penutur asli, bahasa penutur asli, itu aktif nggak bahasanya? Artinya benar-benar dijalankan nggak? Benar-benar artinya gini, apakah karena hanya ada diawasi dan lain sebagainya, di luar pengawasan mereka, apakah memang ada kesadaran untuk melaksanakan bahasa itu sendiri dulu? Jadi untuk mengaitkan ampun pian ini, Kalau ketika diawasi udah pasti ini, Bu, ya, nang udah. kada diawasi, nang kada diawasi, Kalau yang nggak diawasi itu bahasa sembunyi. kayaknya 50-50, Bu. Nanti ada yang orangnya memang ini nggak pakai bahasa Arab ketika nggak diawasi, tapi banyak juga Bu Ulun yang melihat tuh Pak, memang masih pakai bahasa Arab, masih menjaga keseharian berbahasa mereka. Hmm. Nah, gini, ini kaitannya. Kalau memang, karena ini loh, yang terkait dengan penutur asli itu sebenarnya semua, hampir semua ya problem dengan pemahaman tentang bahasa penutur penutur asli karena memang jarang kedengaran. Apalagi kalau tadi diungkapkan ketika Bu Nurul mempertanyakan ini yang diputar apa? Ternyata ceramah ya, ceramah atau kajian-kajian ya keislaman gitu. Nah, kajian keislaman itu kan artinya pemahaman. Kalau bisa kita dilihat secara, kalau dilihat dari teorinya kiroah itu kan kiroah somitah gitu kan untuk pemahaman gitu. Tapi kalau mentah untuk yang mau dibahas karena pian kayaknya dari awal itu mempermasalahkan tentang berbahasanya, pengungkapannya gitu kan, pengungkapannya. Nah, itu memang kesulitan memang Pak Safitri ya untuk itu pada kebanyakannya memang seperti itu gitu. Nah, kalau tadi permasalahan menurut ulun, kalau memang itu yang hendak pian kaji, kenapa mereka tidak bisa berbahasa? Artinya yang anunya aja lah tidak beres tadi, yang diawas atau tidak. Kalau menurut ulun, kalau ini menarik apabila judul ini menarik apabila seandainya, maksudnya seandainya santri itu misalnya berbahasanya bagus, artinya diawasi atau tidak diawasi, mereka pokoknya setiap hari udah menggunakan seperti itu. Tapi kalau masih ada misalnya kurang kesadarannya, itu menurut ulun karena memang penutur asli agak pertama kan memang agak susah teorinya ya, tapi kalau memang bisa diangkat dan memang itu menarik, tapi gapnya anu kayaknya. Tapi kalau misalnya tadi misalnya banyak yang tidak ini kesadaran, seharusnya itu menurut ulun yang lebih ditekankan karena yang pian handak itu kena tentang kemampuan berbahasanya, kemampuan ini kan memahami konteks aja pian kepada konteks. Kalau misalnya berbahasanya tidak beres masih eh, bagaimana dia bisa memahami konteks apalagi penutur asli gitu. Nah, karena pian dari awal tuh eh, mengaitkan konteks ini karena di kemampuan berbahasanya sebenarnya. Tapi kalau ya itu maksudnya sebenarnya di sana tuh ada problem. Kalau mendengar penjelasan tadi problem sebenarnya mereka sudah di di program ini memang diharuskan untuk bisa berbahasa gitu kan. Tetapi kesadaran, nah ini muncul nih ilmunya Bu Nurul ini. Artinya apa namanya beliefnya itu apa kepercayaan diri, kemudian misalnya di situ ada kesadarannya untuk bisa berbahasa itu yang menurut ulun yang lebih penting untuk dikaji kalau di situ misalnya mereka diawasi baru serius. Hanya hanya segelintir misalnya yang benar-benar sadar untuk itu. Tapi ketika ini ada karena ulun gini, selain Pak Sapitri, ulun juga mendengar kebetulan
sepupu sekali ulun tuh ngajar di sana Pak, ngajar di sana. Ulun bertakut tentang bahasa ini. Seketika Pak Sapitri bolak-balik mengkomunikasikan ini. Ternyata banyak kekanakan itu kepala yang pada umumnya santri itu ternyata banyak sembunyi-sembunyi Pak, sembunyi-sembunyi, sembunyi-sembunyi untuk berbahasa itu karena kalau kedengaran itu maka akan disanksi. Artinya dia lebih kayaknya kesadarannya yang kurang. Jadi menurut ulun kalau misalnya pian mempermasalahkan ini kok program bahasa dilaksanakan tapi tidak bisa memahami konteks penutur karena pian kaitkan dengan konteks ya wajar judulnya seperti ini. Tapi menurutnya ada permasalahan lain yang lebih menarik untuk dikaji dan itu dan banyak sekali kalau ingin mencarikan teorinya kemungkinan banyak sekali yang teori tentang kesadaran berbahasa sebenarnya. Karena ulun minta informasi juga di luar daripada apa yang disampaikan oleh Muhammad Safitri yang ada di Putra maupun di Putri. Kalau di Putra masih mending ya, tapi di Putri sama sekali memang masih belum di antara program-program yang ditawarkan, program ekstra yang ditawarkan, memang di bahasa ini yang paling kayak boleh dikatakan di level yang di bawah tingkat kualitasnya gitu. Nah, tapi kalau di Putra mungkin kata di mendengar penjelasan gitu. Cuman kan melihat itu dari informasi yang didengar dari Pak Sapitri dan juga dari yang di antara karena di situ juga selain sepupu juga ada beberapa teman yang juga memang mengajar dan ulun kemarin minta informasi terkait ini penasaran aja karena Pak Sapitri kan ingin mengangkat ini gitu. Tapi sebenarnya ada yang lebih menarik loh Pak Sapitri tentang kesadarannya sebenarnya. Kesadaran berbahasanya karena banyak santri itu yang sembunyi-sembunyi kemudian dia akan berbahasa ketika ada pengawasan. Dia akan berbahasa ketika ada di program itu. Di luar itu mereka masih lebih cenderung menggunakan bahasa sendiri gitu. Padahal mereka sebenarnya pada awalnya ini bukan paksaan. Mereka memilih itu. Tapi ternyata kesadarannya juga saat mempraktekkan, mengimplementasikan itu ternyata juga kurang gitu. Tapi nanti kembali lagi kepada Muhammad Sapitri yang kalau memang yang ini karena memang ulun memahami atau ulun melihat Pak Sapitri berkaca dari diri sendiri, kenapa kok santri itu tidak bisa memahami ya penutur aslinya. Nah, karena berkaca dari Pak Sapitri, sedangkan saya misalnya nih, kan nggak ngomong gitu sih, artinya berkaca dari dirinya, dia mudah, karena teh latarnya beda. Pernah di Timur Tengah, artinya apalagi dua budaya ya, budaya Arab yang ya, ada dua budaya yang pernah ditempati, yang setidaknya kan apa yang didengar itu mudah gitu karena memang di tempatnya. Tapi kalau misalnya yang orang luar apa Indonesia apa di negara natikin misalnya apa yang bukan orang yang asli yang pernah ke sana juga misalnya belum pernah jarang mendengarkan yang kayak kajian-kajian yang kayak tadi apalagi kalau misalnya yang diputar itu bukan percakapan. Nah, itu lebih apa kayaknya materi untuk program ini yang tujuannya untuk bisa berbahasa keseharian, mempraktekkan itu dengan kajian-kajian itu mungkin memang agak agak ada perbedaan gitu. Nah, ini akan nanti mungkin bisa di kita ini kalau memang tetap ini nanti mungkin bisa di judulnya juga bisa diperbaiki, tetapi sebenarnya kalau permasalahan-permasalahan jar ulun tadi itu sebenarnya ada yang lebih menarik gitu tentang kesadaran berbahasa karena ini program mereka sendiri yang memilih tetapi kok masih bersembunyi-sembunyi gitu mereka berbahasanya itu menurut informasi yang ulun dengar gitu nah itu pun sehingga ada apa namanya ada dibuatlah ini nah itu menarik itu dibuat lagi apa kejar kita tuh mata-mata kah kejar kita ataulah mata-mata jadi yang harus diketahui si santri yang mengikuti program ini. Siapa yang kadang mempraktekkan gitu kan. Nah, itu akhirnya salah satu solusi yang tadi dianulah di dalam rumusan masalahnya. Nah, ini karena kalau dilihat rumusan masalahnya juga itu sebenarnya cenderungnya itu adalah kemampuan berbahasanya yang lebih dominan bukan kepada pemahaman konteksnya. Nah, itu yang lebih di ini termasuk kemarin ketika bolak-balik permasalahannya di kemampuan berbahasanya sebenarnya kemampuan berbahasanya tapi dia menyorotinya atau melihatnya sudut pandang pemahaman konteks kemampuan berbahasa itu dilihat dari konteks pemahaman tapi sebenarnya ada yang lebih penting
keseharian aja nggak beres misalnya, apalagi memahami konteks. Menurut ulun itu dulu diberesi hanya ke konteks gitu. Nah, kecuali anak-anak ini misalnya atau santri ini kesadarannya sudah bagus dalam menjalankan program ini karena mereka yang memilih. Nah, justru bermasalah gapnya sebenarnya di sini ada gap. Mereka yang memilih kesadaran sendiri untuk memilih program ini tidak ada paksaan, tapi kok dalam berbahasa ya nggak kurang sadar gitu. Ini gap ini, itu di situ gapnya. Nah itu sebenarnya ketemu di situ kalau itu yang mau diangkat. Kalau memang permasalahan itu, tapi kalau memang pian tetap kepada ini, manakah kita akan bahas sama-sama nanti Jarbu Nurul tadilah kita anukan judulnya. Kalau memang, tapi tergantung nanti akan kembalikan kepada Muhammad Safitri. Kira-kira apakah yang menjadi pembahasan utamanya itu adalah kemampuan berbahasanya gitu kan, ataukah memang kepada pemahaman konteksnya, ya, pemahaman konteksnya. Nah, berarti kalau pemahaman konteks ini berarti kan ini ada kaitannya dengan kiroah dan istimanya gitu. Artinya setelah istima, kemudian bagaimana mereka memahami konteks itu dikaitkan dengan kiroahnya, boleh ini. Berarti terkait dengan keterampilan berbahasanya juga ya. Nah, tapi kalau misalnya kemampuan berbahasa yang tadi berarti di kalamnya gitu ya, di kalamnya. Jadi nanti pian hendak yang mana? Itu kan, nah, itu nah nanti akan dirumuskan ketika pian misalnya kepada kemampuan berbahasanya, mungkin yang menarik tadi, yang permasalahan yang program ini tidak ada paksaan untuk mengikuti, ekstra terserah kita mau ikut program yang mana. Ternyata dia pengennya adalah program bahasa, tetapi kesadaran untuk berbahasa ternyata masih kurang. Buktinya masih sembunyi-sembunyi, masih banyak apa kesadaran itu muncul ketika diawasi, kesadaran itu muncul ketika melaksanakan atau program pas melaksanakan program ini atau di saat pelaksanaan atau kegiatan program ini atau program bahasa itu yang menjadi. Tapi nanti kita akan tanya kembali gitu. Kemudian ulun akan itu terkait dengan tema ya dan tema dan juga permasalahan. Kemudian Pak Safitri tadi benar Jarbun Nurul itu teori. Teori seharusnya kayak kalau punya ada kan udah runtun kalau ulun baca itu. Jadi teori tentang mengkaji beliefnya apa, teori yang menjadi teori apa grand teorinya, kemudian apa tuh tentang belief ya, kemudian di situ apa yang gendernya sudah jelas terlihat gitu. Tapi kalau menyapa Pak Sapitri itu masih remang-remang Pak ya untuk teori gitu. Artinya memang perlu apapun yang Bapak Pak Muhammad Sapitri angkat itu teori harus jelas karena untuk membedah nanti permasalahan yang diangkat gitu. Terus yang ketiga, kemungkinan seterusnya itu adalah Medpen. Medpen itu ditulis ini ya, jangan dijadikan satu paragraf kayak begitu. Diberi poin sesuai poinnya, pendekatan dan anunya apa gitu. Kalau meskipun ini masih draft judul yang pertama misalnya pendekatan dan metode apa, jenis penelitiannya apa. Kemudian karena misalnya eh, ya, tapi karena kalau misalnya pian hanya tadi Jarbun Nurul kalau hanya ingin melihat di kemampuan berarti hanya pengukuran berarti itu kuantitatif bukan kuali Pak. Bu anu Pak Sapitri. Tapi kalau misalnya sesuai dengan keinginan pian kemarin itu tidak hanya sekedar kemampuan ingin melihat apakah tinggi rendah dan tidaknya tapi ingin memang melihat mengkaji proses perjalanannya program ini gitu. Nah, eh, jadi ada namanya nanti apa mau puan mau pukual itu kan ada tempat dan waktunya, kemudian ada bagaimana cara menggali datanya, bagaimana analisisnya, tidak kayak ampun pian nih dijadikan paragraf. Nah, harus membaca sini. Jadi per poin aja, meskipun di judul ini atau draft judul ini tidak dijelaskan panjang lebar, cukup disebutkan aja pendekatannya apa, ini apa, kemudian nanti pengambilan datanya dengan wawancara, misalnya ini nggak perlu jelaskan wawancara apa ini gitu kan. Nah, kemudian nanti siapa yang menjadi subjeknya, kemudian apa siapa yang menjadi informannya kalau itu memang misalnya dari kualitatif loh ya Pak ya. Jadi itu di menurut ulun lah. Kemudian yang terakhir menurut ulun itu yang bukan terakhir ya, penelitian terdahulu karena memang ini tadi memang diawali dengan memang kayak masih ada kebingungan itu masih perlu kayaknya dicari
penelitian-penelitian tidak harus tesis tetapi juga jurnal yang penelitian terkait dengan tema ini kalau memang ini mau diangkat. Dan yang terakhir itu ulun lihat apa referennya, apa teori, apa rujukannya itu. Kalau bisa cari beberapa rujukan yang terkait itu, karena memang di latar belakang memang mestinya itu diungkap, gitu ya, diungkap di latar. Oke, mungkin itu kepada moderator mungkin akan, apakah ini Pak Iqbal, apakah kita kelarkan dulu punya Pak Sabitri untuk ini atau kayak gimana? Nggih. Silakan Pak Sapitri. Farid. Eh, jadi kalau ulun Ada kesempatan untuk Apa? Nggih, gimana Pak Sapitri? ulun, jadi kalau ulun memang yang lebih tertariknya di dalam pembahasan ini pengen mengkaji ininya proses apa tadi? Mengkaji proses mengkaji proses ini, kemampuan Berbahasanya. di bahasanya, Nah, mengkaji nah itu proses sih. Nah, iya, kalau memang pian tertarik kemampuan berbahasanya itu tadi Jadulun ada problem-problem yang memang ada permasalahan-permasalahan yang menarik seperti yang tadi. Kalau pian hendak melihat kemampuan berbahasanya, itu kan ini kan program apa ekstra ya, program ekstra yang kesadaran masing-masing santri itu memilih, tidak diwajibkan harus buat ini nih, tapi boleh memilih manapun. Jadi kan berarti kesadaran mereka itu. Nah, berarti tapi pada kenyataannya berjalannya proses ini, proses apa namanya? Kegiatan ini ternyata mereka tidak sadar gitu. Padahal mereka sendiri memilih itu permasalahan itu gampang mencari gapnya Pak Sapitri dibanding pian pemahaman konteks. Pemahaman konteks ini pian harus juga harus memunculkan di latar belakang. Eh, harus ini mereka tidak penut asli. Padahal misalnya kalau itu pun kalau ini bisa diangkat apabila atau jika dalam pembelajaran itu selalu memutar konteks konteks apa namanya ya teks atau konteks yang dari penutur aslinya. Selalu itu yang menjadi acuannya. Nah, ini menarik untuk dikaji. Berarti konteksnya itu dalam pemahaman berarti di situ istima dan kiroah. Tetapi ketika kemampuan berbahasa kalamnya yang pengen menjadikan prioritas menjadi ingin dikaji secara dalam kenapa mereka tidak bisa berbahasa, sebenarnya itu tadi menarik. Gap ketemu loh gapnya di situ. Di mana gapnya? Mereka memilih sendiri. Ini program tidak dipaksakan, program mereka bebas memilih. Kemudian mereka memilih dengan kesadaran diri sendiri, tetapi dalam kenyataan berjalannya program ini mereka belum sadar. Tidak, mereka kesadaran itu tidak sadar namanya kalau diawasi baru ini. Itu namanya tidak sadar. Yang sadar itu apabila tidak diawasi mereka tetap gigih karena memang di saat mereka memilih program ini mereka pengen gitu, pengen benar-benar pengen bisa berbahasa. Nah, gitu. Jadi terserah pian kalau memang pian memilih jadi sama-sama jadi Bu Nurul kemudian Pak Farid nanti akan mengarahkan pian mau menyoroti yang permasalahan utamanya dalam memahami konteksnya dalam kemampuan berbahasanya atau kemampuan berbahasa itu yang lebih menjadi permasalahan utama di dalam program ini gitu. Itu aja. Jadi kalau misalnya pian memilih yang itu berarti mungkin akan beda arah nih, diarahkan kayak gimananya. Kalau memang tetap judul ini dalam pian mengutamakan pada pemahaman konteks atau konteks penutur asli, maka di latar belakang perlu diperdalam lagi. Kalau misalnya ini hanya sekali-sekali, maka menurut ulun tema ini nggak menarik untuk penutur asli. Kenapa? Nggak akan ketemu gap. Ya wajar mereka tidak bisa memahami karena memang jarang gitu. Nah itu nggak ada masalah sebenarnya di sana. Tapi kalau misalnya pian memang tetap kemampuan berbahasanya ada sesuai dengan informasi yang sudah kita dengar tentang kesadaran. Silakan Pak Sapitri, mau pilih yang mana? mau memilih kemampuan berbahasa. Nah, karena ulun tahu pian memang kemampuan berbahasa dari bolak-balik 3 kali kalau nggak salah Pak Sapitri ini bolak-balik lah waktu mengkonsulkan tentang permasalahan itu.
Nah, cuma pian kemarin itu ketika ditakun, pian tetap kayak mengaitkan dengan pemahaman konteks penutur asli. Kenapa kada bisa jarpian kayak itu kalau kenapa maka kada bisa seharusnya kan bisa Bu ujar karena mereka sudah program ya belum tentu karena pian membawa diri pian itu dua negara di Timur Tengah pasti paham kalau kita berada di Kampung Banjar pasti paham budayanya Banjar ya kan pian berada di Mesir tahu Mesir ketika mendengar orang Pepandan nyaman karena pian di situ nah pian pengalaman pian kada bisa dibawa kepada mereka yang belum pernah apalagi yang memutarnya hanya sekali-kali misalnya itu paham dulu dari awal jadi tahu masalah yang hendak pian angkat tuh sebenarnya gitu. Nah, Bu Nurul mungkin dengan Pak Farid atau Pak Farid dulu diberi kesempatan, kemudian kita rembukan nih temanya nih, Ya, karena silakan Pak Farid lawannya dulu. itu Nah, berbeda. ya Pak Farid Oke, aja. Pak Farid, ada nggak Pak? Orangnya menghilang, mana nih orangnya? Anu, sambil rapat ya Bu. Oh, Nggih. ya kita aja Bu Langsung Nurul. aja Bu, nggih, Awas, langsung bagian aja Oke. berdua. Nah, Ini jadi hari Jumat masalahnya. ya, jadi kayak gini. Kalau mengambil kemampuan itu terlalu dasar untuk sebuah tesis. Karena Mm-mm. ngukur Mm-mm. kemampuan saja. Kasih tes, ternyata akhirnya kita kesimpulannya kemampuannya mahasiswa banyak yang tidak paham. Itu kan sudah ditemukan sebenarnya. Sudah kalau artinya judul ini diangkat udah kelihatan tadi tuh ini padahal sebenarnya ini adalah latar belakang kamu penasaran kenapa masih kada bisa. Nah, kenapa kada bisa itu kita nih cari hulunya kenapa kita cek dulu sebuah program itu harus punya tujuan. Apa tujuan program itu? Bisa Apakah berbahasa. apakah tujuan program itu supaya orang bisa ngomong atau dia bisa memahami orang berbicara, ngomong dan bisa memahami orang berbicara, atau tujuan program itu cuma hanya bisa baca kitab kuning kayak gitu. Tapi kalau tujuannya targetnya itu untuk bisa membaca kitab kuning, tes ini salah. Ini nggak tepat nyata kada paham wong disuruh listening. Jadi nggak sinkron antara Ya. tujuan program dengan apa namanya hasil program. Nah, jadi tugas Sapitri itu pahami program ini, program bahasa Arab ini tujuannya untuk apa dulu? Satu, dua, tiga harus punya data ini. Kalau ternyata dari tujuan program ini jelas kurikulumnya bahasa kita yang formalnya, tetapi nggak mungkin nggak ada tujuan. Kalau tujuannya adalah supaya siswa mampu untuk bisa memahami penutur asing, bisa mampu berbicara dengan lancar, bla 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 bla. Selanjutnya kita tarik programnya, kegiatannya apa? Sudah diberikan nggak program yang secara intensif mendengarkan orang berbicara bahasa asing seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau setiap hari mendengarkan orang bertutur bahasa asing. Kalau program itu tidak ada selama ini, jangan berharap mahasiswanya bisa mendengar yang kemampuan santri untuk bisa mendengar konteks penutur ini. Jadi ibu lebih lebih kepada ini sebenarnya asesmen program. Masalahnya di sini, masalahnya kok nggak bisa-bisa kayak gitu. Sekarang programnya itu sudah tepat sasaran nggak? Apa sih yang harus dilakukan oleh program itu kayak gitu. Jadi asesmen programnya materinya betul nggak sudah? Kegiatan rutinitasnya betul nggak sudah? Gurunya diambilkan dari mana yang biasa bertutur asing nggak sudah kayak gitu. Nah, itu kalau pendapat saya Bu Marsia, kita Iya, lihat tujuan benar. dari programnya itu sebenarnya tujuannya apa. Jangan kita menjudge orang tidak bisa, tapi kita nggak memberikan modal untuk mereka gitu. Hmm. Ini asesmen program sebenarnya. Inilah yang nanti diberikan kontribusi dari sebuah tesis. Program ini seharusnya, ini kekurangan dari program ini adalah kita nganalisis programnya. Ini harusnya perlu nih yang namanya rutinitas untuk membekali seseorang belajar. Makanya second language pembelajaran itu apa sih yang diberikan kayak gitu. Itu teori yang harus memperkuat. Dia harus belajar ini dulu, dia harus belajar ini dulu, dia harus memahami konteks dulu. Itu alat yang kamu gunakan untuk mengasesmen program ini. Itu yang akan disampaikan kepada pondok seharusnya supaya anak-anak ini latar belakangnya anak nggak bisa ternyata ketika saya analisis ada permasalahan di tujuan program
belum ada kejelasan tujuan program ini apa, belum ada kejelasan materinya harus apa yang dipakai, seharusnya materi yang dipakai adalah bla 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 bla. Kemudian perlunya peningkatan SDM misalnya, harus mengambil orang-orang yang sudah biasa, itu sinkron sehingga program ini menjadi lebih baik. Itu Bu Mar. Ya, benar Bu. Kayaknya memang ke sana karena apa? Asesmen program Jadi, ini. jadi di temanya Pak Sapitri ini kayaknya temanya ini cocok untuk dijadikan latar aja. Ya, latar belakang. Latar belakang itu. Kemudian nanti akan dikaitkan termasuk misalnya dalam memahami konteks penutur asli itu mereka nggak bisa gitu. Itu salah satu mungkin selain dilihat dari kemampuan yang ada. Jadi dilatari dengan program itu kan tadi itu memilih ujarnya. Tapi sebenarnya tujuan kalau sekilas dari tujuannya sebenarnya Bu, itu adalah mereka ingin memperlihatkan pondok ini ingin memperlihatkan bahwa ketika program ini mampu berbahasa, ketika program ini Darul Mutun ini mampu ini, ketika hadis mampu menghafal beberapa hadis, ketika tahfiz Quran mampu menghafal beberapa juz. Kemudian Darul Mutun mereka mampu mengungkap perawi-perawi hadis misalnya atau apa namanya sih? Darul Mutun itu apa ngarannya tuh? Isi-isi ya. Runtutan hadis itu mereka tahu hadis-hadis yang ini ada berapa gitu. Nah, mereka mau ke situ. Ketika mengambil program bahasa, sebenarnya yang diinginkan adalah bagaimana dengan program ini ternyata masyarakat atau wali santri itu ketika ini di wisuda, mereka bisa melihat anak mereka itu bisa berbahasa. Itu sebenarnya. Nah, tapi itu ketika permasalahan itu mereka yang kayak sembunyi-sembunyi, apa namanya, mereka tidak punya kesadaran, itu mungkin ya yang dengan adanya kayak gitu, mungkin termasuk nanti kita melihat program ini sudah diadakan tapi kok mereka nggak bisa jadi kayak tadi. Tapi kemudian salah satu mungkin penyebabnya, nah kalau misalnya programnya kita angkat berarti salah satu penyebabnya nanti yang akan muncul adalah kurangnya kesadaran. Nah itu mungkin salah satunya. Tapi anggap aja ini bukan temuan dulu ya, anggap aja. Meskipun nanti pada akhirnya itu menjadi temuan kalau kita mengangkat tentang programnya. Nggak masalah, berarti eh, menurut Ulun bagus juga Bu Nurul kalau kita mengangkat tentang program supaya nanti menjadi acuan kepada mereka kenapa mereka nggak bisa karena di programnya ada masalah nih nggak kalaupun punya tujuan apakah tujuan itu sudah dilaksanakan atau belum itu perlu dicari oleh Muhammad Sapitri gitu. Ini silakan Ya. kira-kira maunya apa Pak Iya. Sapitri biar diarahkan Nah, langsung. Ini jadi Pak. yang terkait kemauan itu nanti itu berbicara lagi tentang aturan itu. Pokoknya program itu harus lengkap, komplit. Tujuannya, materinya, pelaksanaannya, evaluasinya, dan aturan yang ada di dalamnya itu yang harus Nah, dibenahin. nah berarti memang itu yang lebih menarik Pak Sapitri. Gimana? Mau itu atau tetap kalau tetap Iya, ada ketemu Bian? Biar kelar. Ini masih latar belakang masalah aja ini. Ya, Masih latar belakang. temanya Pian ini adalah latar belakang di temanya si Din ini. Heeh. yang itu aja Bu. Iya itu aja. Ya udah. Ya udah, rumuskan Bu Nurul judul yang pas berarti untuk Muhammad Sapitri supaya nanti akan Asesmen Bu ya. diarahkan dimulai dari Asesmen kegiatan ya. asesmen program bahasa Arab di Pompes Al-Falah Putra Banjarbaru, asesmen program. Nah, jadi dalam program itu nanti silakan dirumuskan masalah dari apanya, bagaimana materinya, bagaimana SDM-nya, kayak gitu. Itu harus ini bagaimana pelaksanaannya. Jadi materi, SDM tujuan pelaksanaan, kemudian SDM materi gitu. Pokoknya gini, bagaimana perencanaannya, pelaksanaan dan evaluasinya di dalamnya nanti terdiri dari beberapa poin-poin gitu aja, ya kan? Nanti teka manajemen jadinya. Yolah bujur sih. Kita kan materi aja, jadi Materi, ya. fokus ke materinya. Kalau perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kena ke manajemen. Tujuan pelaksanaan program, kemudian materinya bagaimana, kemudian baru terakhir pelaksanaannya, baru nanti kita dalam pelaksanaan itu ya mencakup apa namanya apa peraturan yang ada di dalamnya. Ya, gitu. Catat Pak Sapitri biar ingat. Nah, Sudah ulun catat Bu. nah, Jadi judulnya ulun ganti pula iya, dengan asesmen asesmen. program bahasa Arab di Pondok Pesantren Al-Falah Putra Banjarbaru. Ya udah, Kalimantan. Kalau usah Kalimantan yang gue Tunggu saja. dulu. Khawatirnya program bahasa Arab ini terlalu luas. Ada nggak istilah khusus atau apa kayak gitu? Apanya? Apa Apanya, Bu? nama Sama istilahnya ada nggak? ekstrakurikulernya. Ada, Bu. Kayaknya anunya. Ini gini.
programnya tuh program bahasa gitu aja. Program bahasa, Darul Mutun, Tahfiz Quran, kemudian Amsilati, sebutinnya apa tuh? Hadis-hadis Hadis. pengarangnya lah. Yang menghafal hadis tuh apa namanya? Aduh, kan ingat tuh. Darul Hadis. Darul Hadis ya. Darul Hadis. Gitu. Jadi kayak itu aja. Jadi program bahasa ini tidak Maksudnya punya nama. ini ekstrakurikuler atau apa kayak gitu. Ekstra. Ya sudah munculkan Mm-mm. asesmen program asesmen kegiatan ekstrakurikuler program bahasa Arab di Bahasa. kayak gitu. Asesmen kegiatan Mm-mm. kegiatanku ekstra. Ekstrakurikuler. Jadi kita nanti teorinya apa sih yang dimaksud dengan ekstrakurikuler itu kan tambahan ya, kegiatan tambahan bla 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 bla. Ini maksud Ibu tuh biar nanti akan muncul teori-teori yang bisa membantu judul ini. Ya, udah. Ibu. Berarti yang akan dikaji nanti tujuan dari pelaksanaan programnya gitu ya, Bu ya. Mm-mm. Terus Berarti siapa yang melaksanakan? asisten kegiatan. Berarti judulnya asisten kegiatan ekstrakurikuler Assessment. program bahasa Assessment Arab di Pondok asesmen. Pesantren Putra Banjarbaru ya. Assessment. Asesmen itu artinya mengevaluasi, Sapitri. Mengevaluasi iya. apa sebenarnya yang selama ini terjadi. Nah, tuh. Oh, gitu. Kenapa? Jadi kenapa kok bisa mereka Hmm. itu nggak bisa misalnya berbahasa? Kenapa mereka masih belum ada kesadaran? Dari berbagai aspek Nggak bisa dilihatnya. memahami. Kenapa bisa mereka juga diputarkan nggak bisa memahami salah satunya itu? Mungkin di tujuannya Bu Georgia tadi lah, mungkin di tujuannya nggak jelas. Bukan jelas mungkin, tetapi mungkin ada yang tidak terlaksana atau Jadi bisa jadi begini tujuan terlalu tinggi, tapi kegiatannya nggak nyampe kayak gitu loh. nah, Tujuannya tinggi benar, tetapi pelaksanaan ekstrakurikulernya kada mendai antara keinginan mungkin ulun dengan usaha itu nggak sinkron. kemungkinan usahanya yang kurang. Kenapa? Kalau tujuannya sudah jelas, Bu, sebenarnya. Tujuan itu Iya. ingin memperlihatkan kepada halayak umum bahwa program ini ketika mengambil program bahasa mereka bisa cos-cos berbahasa. Hmm. Ketika Tapi tidak, menggunakan tahfidzul Quran mereka bisa menghafal ya. juz Tapi gitu. tidak diiringi dengan apa yang dilakukan untuk mencapai itu kayak Ya, gitu. ya, Nah, itu yang harus yang betul-betul dikaji oleh Sapitri. sehingga perlu melihat dievaluasi pelaksanaannya. Yalah, Bapak program itu seperti apa sehingga kok bisa begini gitu. Oke. Jelas sudah itu judulnya yang ini tuh. Oke, Udah ya Mas terima Fitri kasih. ya. Oke. Oke, terima kasih banyak, Bu. Iya. Gimana, Bu Nurul? Lanjut ke Oke, ada. sudah. Ayo, silahkan Pak Iqbal. Nggih, jadi jelas nggih, Sapitri, memang Ya, harus ada gap kalau penelitian. Ya, jadi nanti silakan perdalam terlebih dahulu materi-materi yang mendukung untuk rencana penelitian. Ya. Oke, selanjutnya kita ke Mas Ahda.